Baik, waktu sebenarnya sudah serahkan kepada beliau Ibu Dini. Baik, tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di tempat ini, di tempat yang berbahagia ini, di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Titin Nurbarini. Panggil saja nama saya Titin. Saya hanya seorang formulator yang mengkreasikan produk-produk yang saya hasilkan selama ini. Lebih dari 200 macam produk yang saya kreasikan dan sudah dipakai oleh profesional seperti dokter, klinik, bahkan MLM terkemuka di Indonesia, bahkan sampai di Malaysia. Saat ini saya diminta oleh orang yang sangat luar biasa, adalah Bapak Ustadz Faizin, PT Toya Group, untuk saya diminta untuk membuat sebuah produk yang inovatif dan terkini, yang lebih baik dari yang terbaik. Yes. Itu adalah siklon yang ada saat ini. Dan saya akui bahwa saya sendiri, seluruh kamar mandi saya, maaf ya, saya itu semua menggunakan sabun siklon. Nah, di dalam informasi yang akan saya berikan nanti adalah produk-produk yang saya berikan selama ini itu sudah tercakup di dalam sabun Bidoli. Jadi dengan menggunakan satu produk yang ada itu sudah terwakili dengan produk yang saya buat dalam 200 macam yang sebelumnya. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, 1 jam ke depan saya akan memberikan informasi tentang apa saja kandungan produk kita secara mudah, cepat, dan akurat. Nanti di akhir presentasi saya, Bapak dan Ibu akan tahu manfaat dan kandungannya, kemudian mengerti, memberikan informasi yang baik kepada saudara kita, apa saja kelebihannya dibandingkan dengan produk yang sudah berada di pasar, sehingga memudahkan kita untuk bergabung di PT Toya Group kita. Baik, produk kita pertama dengan merek yang sangat bagus, namanya adalah Citronella. Citronella ini diambil dari nama Latin dari serai wangi. Karena serai itu ada 2. Serai yang di dapur namanya lemongrass. Nah, yang serai wangi untuk kesehatan kulit dan kecantikan adalah namanya Citronella. Sekedar Ibu dan Bapak ketahui bahwa Citronella itu adalah insinen, artinya nama nomenklatur untuk penamaan seluruh dunia. Jadi apabila Ibu bilang Citronella, berarti itu adalah nama serai wangi. Baik, next. Citronella ini adalah sabun kesehatan dan sabun untuk refreshing. Artinya apabila kita spa di luar, itu membuat kita merasa lebih segar. Next. Saya berawal dulu memberikan informasi tentang pengertian kulit dulu. Di mana pengertian kulit kita adalah seluruh permukaan kita terbungkus oleh kulit lapisan tipis lebar sekitar 2 meter persegi. Kulit merupakan benteng pertahanan utama dan kulit ini berhubungan langsung dengan kegiatan kita di lingkungan luar. Jadi kalau Ibu ada apa-apa, merasakan panas, dingin, kemudian hangat, itu melalui kulit kita. Next. Kelebihannya sabun kita adalah
sudah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sudah terdaftar di Badan POM Republik Indonesia, sehingga aman apabila ibu dan bapak memberikan produk ini di luar. Ada izin edarnya. Kemudian aman digunakan karena tidak mengandung merkuri dan hidrogenol. Ini adalah pemicu keratogenik sama kanker. Kemudian bebas dari bahan pengawet paraben yang selama ini diisukan adalah sebagai salah satu penyebab utama kanker. Lalu 100% produk Indonesia asli produk kita ini, karena serai wangi yang dihasilkan juga dari Indonesia, kemudian digunakan untuk orang Indonesia. Indonesia kaya sekali dengan produk-produk yang berbasis herbal yang diambil ke Jepang dikembalikan lagi ke Indonesia. Sementara produksi yang untuk kita ini memang 100% dilakukan di Indonesia. Kemudian 100% menggunakan bahan-bahan dari tanaman, jadi tidak menggunakan sedikit pun bahan yang berbasis misalnya dari produk-produk yang organik. Produk ini benar-benar memakai bahan dari herbal, tidak ada sintetis. Lanjut. Ini adalah template-template yang biasanya digunakan orang untuk bahwa produk kita sudah menggunakan standar ini. Nah, tadi kita bercerita tentang kulit. Kulit itu ada komposisi kimiawinya. Komposisinya itu sebenarnya itu air. Paling besar adalah air, itu sebesar 60%. Protein 33%. Nah, protein ini sebenarnya jumlah kecukupan kita ini ada di dalam kulit kita, namanya kolagen. Apabila tidak tercukupi, maka terjadilah elastisitas kita berkurang. Jadi kulitnya mengendur. Itu harus kita jaga. Karena bagaimanapun juga kolagen tidak bisa selalu disediakan oleh tubuh kita. Harus ada asupan dari luar. Lemak 1,5% dan mineral 0,5%. Ini komposisi kimiawi kulit yang harus ada di kulit kita untuk seperti bayi lagi. Bayi itu kulitnya komposisi kimiawinya seperti ini. Lanjut. Ini hanya sekedar diketahui bahwa kulit itu ada 3 lapisan: epidermis, dermis, hipodermis. Nah, hipodermis itu disinilah kolagen. Ini hanya sekedar diketahui aja, lapisan yang paling dalam, kemudian ada stratum basal. Setiap 28 hari sekali kulit beregenerasi. Kalau kulit beregenerasi, ini harus ada bahan yang untuk memberikan nutrisi kulit agar kulit kita yang baru itu menjadi lebih baik, kemudian dilindungi. Lanjut. Ini juga strukturnya, struktur dermis, pembuluh darah, sensori itu, kemudian folikel rambut, sama elektrobiru. Ini sekedar informasi bahwa lapisan dermis ini yang akan lepas adalah epidermisnya. Selanjutnya, mengapa kulit membutuhkan kosmetik? Ini harus diketahui dasar dulu bahwa fungsi regenerasi akan dapat berjalan baik karena didukung oleh sejumlah mekanisme biologis. Jangan lupa, di luar asupan makanan sama yang kita berikan untuk penutup lapisan lindungan kulit itu sangat berpengaruh terhadap regenerasi kulit kembali. Jadi mekanisme biologis ini dari dalam dan dari luar. Mekanisme biologis pada kulit sangat mempengaruhi fisiologis, artinya mempengaruhi secara fisik dan juga penampilan fisik kulit. Sering bertambahnya usia, maka mekanisme biologis kulit mengalami perlambatan. Jadi kita memang olahraga harus gitu. Perlambatan harus dilawan. Paling tidak kita bertahan lebih lama. Kalau seandainya segala sesuatu mengalami perlambatan, kita harus memberikan efek rangsangan.
Justru rangsangan dari luar itu sangat berpengaruh. Seperti peeling dengan sabun tadi, karena sabun ini juga bisa menjadi healing secara alami. Faktor lain dari luar bisa seperti stres, makanya ibu-ibu yang cantik-cantik hindarkan stres, karena stres itu sangat berpengaruh terhadap penuaan dini. Kemudian matahari, bernafas. Kalau ibu-ibu bernafas, itu akan menyebabkan hasil pernapasan itu adalah penuaan. Makanya ada orang dari ras, misalnya dari luar, dari kulit Asia, dari Arab Saudi, itu bernapas itu membuat terjadinya penuaan. Agar tidak terjadi penuaan kulit, maka bernapasnya sedikit-sedikit saja. Ya, jadi bernapasnya sedikit. Karena hasil dari efek bernapas itu ternyata penuaan. Ya, boros. Contoh perubahan penampilan fisik itu kulit kering, kusam, berjerawat, serta timbul noda hitam. Nah, kalau noda hitam ini tidak dirawat, semakin lama akan semakin banyak. Ada warning, jadi informasi awal itu memang dari kulit. Begitu ada warning, ada bintik hitam, kemudian ada jerawat, itu adalah informasi awal. Justru kita berbahagia. Tiba-tiba ada bintik hitam di kulit atau ada jerawat, berarti kita sudah diberi informasi nih. Oh, saya rupanya berlebihan makan makanan yang berlemak, atau oh saya terlalu terpapar matahari, berarti saya terkena radikal bebas. Saya harus banyak-banyak melindungi kulit, karena efek radiasi matahari juga bisa menimbulkan penyakit kanker. Lanjut. Nah, kenapa harus kosmetik? Terkesan kosmetik ini adalah produk yang membuat kita harus merupakan sebuah produk lux, bukan primer atau sekunder. Ini adalah sebuah kebutuhan, bukan produk yang lux, bukan sekunder juga, karena kosmetik ini adalah sediaan paduan bahan yang siap untuk digunakan. Juga kan kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Justru kosmetik ini dia adalah paduan bahan yang dalam rangka untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, tapi tidak merubah struktur tubuh kita tidak, tapi hanya merubah penampilan. Tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit, itu harus dicamkan dulu itu. Karena kalau pada informasi nanti kita di luar bahwa produk kita adalah menyembuhkan penyakit, itu kita sudah melampaui dari produk kita sendiri. Tapi membantu memberikan efek yang baik, itu adalah kosmetik. Jadi tidak mengobati dan bukan, tapi memberi efek lebih baik. Nah, di dalam sini ada penggolongan kosmetiknya. Kosmetik, perawatan, skincare kosmetik paling utama adalah membersihkan kulit. Kedua, tidak melindungi, suatunya abrasi. Selanjutnya adalah kosmetik perhiasan, seperti pakai lipstick, itu ada dekoratif. Kita ada di posisi urutan pertama. Sebelum menggunakan yang lain, gunakan dulu sabun Midori. Ini Midori Citromera adalah sabun herbal yang menggunakan 100% bahan alami. Midori Citromera tergolong kosmetik perawatan kulit pada posisi pertama, urutan pertama. Dengan menggunakan beberapa bahan dasar asli Indonesia, sehingga membuat sabun kita memiliki banyak keunggulan. Juga bisa sebagai deodoran alami yang bersifat antiseptik. Tidak salah kalau dipakai dimanapun di seluruh tubuh kita, bahkan di tempat-tempat yang tertutup. Lanjut.
Ini karena sabun kita berupa sabun bata, orang selalu akan bertanya, mengapa sabun bata? Pertama kali adalah bebas sodium lauryl sulfat. Karena sodium lauryl ini adalah zat karsinogenik, bahan sintetis. Kenapa sabun bata? Kembalilah kita ke zaman old dulu ya, zaman dulu itu bahwa semua menggunakan sabun bata. Tidak tahu dia dengan bahan sintetis. Sintetis itu bahan sabun-sabun yang ada sekarang itu yang cair itu kebanyakan menggunakan sodium lauryl sulfat karena cara prosesnya dengan menggunakan full proses. Kalau kita masih menggunakan hot proses, di mana semuanya basis kita adalah minyak kelapa murni. Di dalam produk kita tidak satupun ada bahan-bahan yang sintetis. Kemudian dia juga sebagai eksfoliasi alami. Begitu bersabun, epidermis kita lepas. Kemudian tumbuh dengan sabun, dengan generasi kulit baru. Ramah lingkungan, setiap kita bersabun, kita terus memberikan generasi masa depan bangsa kita tidak ada bahan-bahan yang mengandung deterjen. Sodium lauryl sulfat ini nama lainnya adalah deterjen. Sekarang ini isu tentang deterjen ini yang banyak sekali terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Ini tidak bisa ratusan tahun pun hilang. Kita penyumbang terbesar karena menggunakan sabun yang menggunakan bahan deterjen itu adalah kita penyumbang terbesar merusak lingkungan. Padahal kita ini kan harusnya memakmurkan bumi dan kita tidak boleh merusak lingkungan. Dengan menggunakan sabun di bumi supernatural, kita sudah mengamankan bumi dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi kita adalah salah seorang yang bersama-sama untuk menjaga dunia kita ini untuk generasi kedepannya. Lalu berbagai variasi langsung dirasakan manfaatnya. Seketika ada yang langsung kulitnya menjadi kencang, ada yang bagian-bagian lain menjadi lebih bersih, kemudian wajahnya menjadi lebih kuning. Itu berbagai variasi langsung dirasakan manfaatnya. Lanjut. Nutrisi yang sehat untuk kulit kita semua ada di dalam sabun biru ini. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Pertama, kulit kita membutuhkan vitamin A dan beta karoten, alfa karoten itu vitamin A semua. Yang namanya karoten itu vitamin A. Itu membentuk sel epidermis kulit. Vitamin D yang kadang kita kan harus disuruh berjemur dari provitamin D menjadi vitamin D. Tapi kalau tidak ada vitamin D dalam tubuh, provitamin D-nya tidak bisa walaupun kita berjemur. Karena vitamin ini tidak diproduksi sendiri oleh tubuh, harus dihasilkan dari bahan makanan, kemudian dari laut, dari sayur. Vitamin C menjaga kekebalan kulit. Maka apabila kita sering minum vitamin C seperti ester C, alpha C itu bisa memberikan efek kekebalan tubuh. Vitamin D berperan dalam sistem imun kulit dan pembentukan epitel. Vitamin E sering kan ada sering di televisi juga ada vitamin E untuk menjaga agar kulit tetap awet muda. Ini juga ada di dalam produk kita. Nah, yang paling penting adalah kolagen. Di mana kolagen produk-produk seperti basisnya dari propolis, kemudian dari yaitu semua itu namanya tuh kolagen. Kalau di dalam isinya itu semua disebut kolagen. Misalnya dari burung walet. Burung walet itu sebenarnya bukan waletnya, tapi sarangnya. Kolagen mampu membuat kulit menjadi elastis. Jadi dari sarang burung walet. Selenium, air, dan asam lemak esensial. Ini bahan-bahan dasar alami supernatural kita. Di dalamnya natural kolagen sudah tercakup semua produk yang tertera di data produk kita.
itu dijadikan satu namanya natural kolagen. Minyak serai, serai wangi, propolis, minyak zaitun, dan ekstrak buah merah. Lanjut. Minyak serai ini luar biasa. Minyak serai ini dijadikan bahan untuk menghemat BBM juga. Karena apa? Karena dengan adanya bahan ini, di dalamnya ada zat yang namanya geraniol sama citrullina. Ini merupakan antioksidan kuat, di mana apabila kita menggunakannya, kita terhindar dari radikal bebas. Radikal bebas itu artinya adalah semua yang merusak lingkungan. Minyak serai wangi ini karena mengandung antioksidan dan fitokimia yang tinggi, itu berfungsi sebagai antiseptik. Kalau ibu juga bisa sebagai, kalau ada serangga, pakai aja sabun bidonya, anti serangga juga, anti mikroba dan anti jamur. Kalau ibu menggunakan sabun dari wajah sampai kaki, itu badannya harum dan insya Allah tidak ada jamur. Jadi tidak perlu lagi menggunakan bahan-bahan yang berlebihan. Dengan satu sabun saja sudah cukup. Manfaatnya adalah menghilangkan rasa gatal, mencegah gigitan serangga, kemudian menghaluskan kulit. Juga bisa jadi pestisida alami. Pada saat kita pakai sabun, ada air yang mengalir, alirkan air ke tanaman kita ambil buat tanaman, bisa menjadi pestisida alami. Luar biasa. Kalau aromaterapi, taruh aja di dalam kamar kita atau di dalam lemari kita, itu wanginya sabun bidonya ini sangat luar biasa. Saya aja setiap kamar saya, di dalam lemari saya taruh sabun bidoyi, akan membuat aromanya itu aroma relaksasi. Hubungan kita karena merasa rileks, hubungan kita dengan istri juga menjadi lebih baik. Nah, ada campuran dalam industri sabun, deterjen, dan pembersih lantai, semua digunakan. Jadi sebagai zat antiseptik, sangat luar biasa. Bahkan ini kalau di ekspor itu ada standar SNI-nya. Kita ini adalah pengekspor terbesar minyak serai wangi. Lanjut. Kandungan terbesar dari sabun bidoyi ini adalah citrullina. Kolagen ini diambil dari sarang burung walet. Itu adalah protein berserat larut yang sepertiganya terdiri dari protein. Kolagen adalah asam amino rantai panjang yang terdiri dari, ini kan glisin, prolin, arginin, itu ada dalam yang namanya satu bahan namanya glutathione. Itu glisin, prolin, arginin itu sudah ada di dalam produk kita. Sebenarnya bahan kita ini sangat luar biasa. Komposisi yang di luar yang sangat booming pada saat itu ada di dalam bahan kita ini, bahan asal Indonesia. Ini sampai kita ada pembiakan dalam media yang sangat menghabiskan biaya besar. Padahal di Indonesia kita tidak perlu, kita negara kita yang sangat kaya. Hanya kita membutuhkan adalah orang-orang yang bersedia uji laboratorium yang sangat lama agar mengetahui apa saja kandungannya di dalam bahan-bahan alami Indonesia. Sementara produk ini memberikan kontribusi pertumbuhan sel baru, menggantikan yang lama dengan yang baru. Manfaat kolagen sendiri, kalau seandainya lihat di rambut kita rontok, kemudian menipis, itu
pertanda bahwa kita sudah mulai kurang kolagen. Menjaga diri sendiri,